Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat terang hidup, apakah Anda pernah sakit hati atau disakiti? Semua orang tentu pernah mengalaminya. Tetapi apakah Anda pernah menyadari bahwa menyimpan sakit hati sama halnya menyimpan sampah di dalam diri Anda? Ketika itu terjadi, maka hidup Anda akan terasa tidak nyaman. Tubuh Anda menjadi terasa lemah, tulang-tulang menjadi linu, pikiran menjadi kacau balau, dan dada Anda bisa terasa sesak. Itulah yang akan terjadi ketika seseorang menyimpan sakit hati di dalam dirinya. Pemazmur pernah mengungkapkan pergumulannya ketika dia menyimpan sakit hati terhadap orang-orang yang mengecewakannya. Daud berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku." Ternyata menyimpan sakit hati itu bukan hanya akan berdampak kepada psikis kita, tetapi juga akan berdampak kepada fisik. Sebagaimana yang pemazmur ucapkan, "Karena sakit hati, meranalah jiwaku dan tubuhku." Apakah Anda pernah mengalami hal yang sama? Ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumahnya. Baru saja dia selesai, tiba-tiba ada orang membuang sampah ke halaman rumahnya, tepat di dekat pintu rumahnya. Dan kemudian orang yang melempar sampah itu pergi kabur dengan sepeda motornya. Ketika ibu itu mengetahui bahwa yang ada di dalam karung itu adalah sampah. Kalau uang gak apa-apa, ternyata sampah. Ibu itu sangat marah sekali. Dia panas hati, dia geram dengan hal itu. Akhirnya ibu itu menunggu dari pagi sampai siang supaya orang yang melemparkan sampah itu mengambil sampah itu kembali. Tetapi dia tunggu hingga malam hari, tidak juga datang yang punya sampah itu. Akhirnya dia sangat marah sekali dalam hati. Di dalam geramnya itu dia bawa sampah di dalam karung itu ke dalam rumahnya. Dia berkata dalam hatinya, "Saya tidak sudi untuk membuang sampah ini. Saya akan tunggu orang yang membuang sampah ini untuk mengambil sendiri." Dan dia tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Orang yang punya sampah juga tak kunjung datang. Dia semakin marah di dalam hatinya. Dia berkata, "Saya akan amankan ini sampah sebagai barang bukti." Akhirnya dia bawa sampah itu ke dalam kamarnya. Dia tunggu 1 minggu, 2 minggu, tidak juga datang yang mengambil sampah itu. Akhirnya setelah hampir 1 bulan, ibu itu ditemukan dalam keadaan sakit di dalam kamarnya. Mengapa demikian? Karena ternyata sampah itu telah menjadi busuk dan membuat ibu itu akhirnya menjadi sakit. Sahabat terang hidup, sesungguhnya ada banyak orang yang bersikap seperti ibu tadi. Ketika dia disakiti, dia tidak rela untuk segera membuang rasa sakit hati itu, tetapi terus menyimpan sambil menunggu orang yang menyakitinya datang untuk meminta maaf. Tetapi bagaimana bila orang tersebut tidak kunjung datang? Maka rasa sakit itu akan menjadi penyakit yang menyiksa dirinya. Dan lebih buruk lagi, ketika Anda menyimpan dendam atau sakit hati, itu bukan hanya merusak hidup Anda pribadi, tetapi juga akan menyakiti orang-orang di sekitar Anda. Mengapa? Karena amarah yang Anda pendam terhadap orang lain akan bisa Anda lampiaskan kepada orang-orang dekat, kepada orang-orang di sekitar Anda. Makanya pemazmur lanjut berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bila kita
berbuat salah kepada orang lain, maka kita harus bertanggung jawab untuk meminta maaf dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu juga bila orang lain menyakiti hati kita, tentu yang terbaik adalah orang itu menyadarinya dan bersedia meminta maaf kepada kita. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan pribadi orang lain. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk segera meminta maaf kepada kita. Bahkan tidak jarang terjadi sebaliknya. Justru orang yang menyakiti kita bisa lagi memfitnah kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Yang terbaik adalah jangan biarkan diri kita dikendalikan orang lain. Kitalah yang harus mengendalikan diri kita. Mengendalikan hati kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jangan biarkan orang lain yang mengambil kendali kehidupanmu. Engkaulah yang harus bertanggung jawab untuk menjaga hatimu. Jangan mengizinkan sampah membusuk di dalam hatimu seperti cerita ibu tadi yang menyimpan sampah di dalam kamarnya. Tetapi segeralah buang sampah itu. Lepaskan sakit hati yang ada di lubuk sanubarimu. Tidak usah menunggu orang yang menyakitimu untuk datang dan meminta maaf. Jika itu Anda lakukan, maka Anda telah mengizinkan orang lain yang mengambil kendali atas kehidupanmu. Dan itu sangat menyakitkan. Mungkin Anda berkata, saya sadar menyimpan sakit hati itu tidak baik. Tetapi rasanya saya tidak mampu untuk melepaskannya. Datanglah kepada Yesus di dalam doamu. Serahkan semua sakit hatimu kepadanya. Dan mintalah kasih Kristus yang memenuhi hati dan jiwamu. Sesungguhnya kita semua adalah orang berdosa yang sudah sangat menyakiti hati Tuhan dengan berbagai kejahatan dan pelanggaran kita. Tetapi Tuhan Yesus telah menerima kita apa adanya dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sahabat Terang Hidup, Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita, semua kesalahan dan pelanggaran kita. Maka itulah yang menjadi dasar untuk kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah, hatimu adalah tempat kediaman Roh Kudus, tempat damai sejahtera Allah, bukan untuk tempat sampah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.